Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog bersama saya Patricia Mapalie. Pemirsa, 44.000 narapidana akan mendapat pengampunan dan penghapusan hukuman dari Presiden Prabowo Subianto. Pemberian amnesti ini akan mengurangi overload narapidana yang berada di lapas hingga 30%. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan amnesti serta bagaimana mengawal prosesnya agar berjalan transparan? Kami akan membahasnya lebih lanjut bersama dua narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso, kemudian ada Media Manager Amnesty International Indonesia, Heril Halim. Saya sapa terlebih dahulu Bang Sugiat. Mas Heril, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Baik, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Saya mungkin akan langsung saja kepada Bang Sugiat. Ini kan sudah diumumkan oleh pemerintah, Bang. 44.000 warga binaan kemudian akan diberi amnesti. Ini merupakan usulan. DPR sudah terima berkasnya, Bang? Ya, pada saat rapat kerja dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan di DPR beberapa waktu yang lalu, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan sudah menyampaikan data bahwa problem lembaga permasyarakatan atau lapas dan rutan di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke sama, Mbak. Problem over capacity, overcrowded sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Ada misalnya satu lapas yang kapasitasnya cuma 500, tapi sekarang warga binaannya lebih dari 1.200 sampai 1.500. Itu yang kalau kita lihat itu sangat tidak manusiawi dengan kapasitas 1.500 menempati ruang yang hanya untuk 500. Belum lagi misalnya prasarana lapas yang juga sudah sangat memprihatinkan. Oleh karena itu kemarin ketika rapat kerja dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, kita berdiskusi mencari solusi taktis bagaimana problem ini bisa teratasi dengan cepat. Ada beberapa formula yang itu kita diskusikan kemarin. Salah satunya adalah bagaimana memberi gerasi massal ke warga binaan yang itu memenuhi syarat. Kita mengapresiasi dan mendukung, misalnya kemarin sudah ada pernyataan dari Pak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, bahwa pemberian gerasi, amnesti, abolisi massal ini basisnya adalah kemanusiaan, yang pertama. Yang kedua adalah hak asasi manusia, yang ketiga adalah penegakan demokrasi. Jadi secara informal juga kita sudah berdiskusi dengan Pak Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. Ada beberapa parameter yang akan disisir ke warga binaan untuk memenuhi syarat pemberian gerasi, abolisi, dan amnesti. Misalnya terkait dengan pendekatan kemanusiaan. Bisa saja nanti warga binaan yang berusia lanjut seperti 65 sampai 70 tahun, terus memiliki penyakit yang sangat akut dan berkepanjangan, itu yang prioritas mendapat gerasi massal tersebut. Atau misalnya Bang Sugiat, maaf saya potong. Gerasi berarti bukan hanya amnesti tapi juga gerasi ya. Gerasi bukannya harus diajukan oleh terpidana atau warga binaan, Bang? Ya bisa aja inisiatifnya dari pemerintah terkait dengan parameter-parameter nanti yang sudah disepakati. Ada beberapa parameter yang kemarin disampaikan oleh pihak kementerian. Yang pertama misalnya terkait dengan warga binaan yang tadi sudah saya sampaikan usianya sudah sangat lanjut, 60, 65 sampai 70 tahun dan terkena penyakit akut yang berkepanjangan misalnya. Ketimbang mereka misalnya makin sengsara di lapas yang prasarananya tidak memadai untuk kesehatan mereka, lebih baik mereka dipulangkan. Yang kedua misalnya ada kemarin semangatnya terkait dengan pecandu narkotika, pecandu narkoba. Kan semangat KUHP yang baru yang itu sudah harus dieksekusi paling lambat 2026, pecandu narkoba itu diistilahkan sebagai korban, bukan lagi pelaku kejahatan. Di undang-undang KUP yang baru tersebut, pecandu narkoba tidak mesti ditahan atau dipenjara, tapi lebih pada pendekatan diwajibkan untuk rehabilitasi. Perlu diketahui, Mbak, bahwa dari data yang kami dapat, 70% warga binaan di lapas dan rutan kita itu adalah tersangkut kasus narkoba. Baik bandar, kurir maupun pecandu. Ini juga akan mengurangi overcrowded yang ada di lapas dan rutan. Tapi semangat yang perlu kita tekankan lagi, Mbak, sebentar sebelum semangat yang perlu kita tekankan lagi, ada juga parameter prioritas yang itu harus disentuh. Misalnya terkait dengan korban undang-undang ITE yang ketika 2019
pada saat panasnya Pilpres 2019 terus kemarin 2024 hanya gara-gara perbedaan kandidat Pilpres saling adu, terus ada yang sempat ditahan, itu juga harus menjadi prioritas. Terus ada misalnya terkait dengan abolisi. Saya sepakat dan mengapresiasi yang disampaikan oleh Pak Yusril sebagai Menko bahwa Presiden juga akan memberikan abolisi terhadap kasus-kasus yang sampai sekarang belum tuntas. Oke. Misalnya, ambil contoh, Bu Rahmawati Soekarno Putri itu salah satu pimpinan kami di Partai Gerindra, sampai beliau wafat meninggal, status tersangkanya itu masih ada. Kasus hukumnya belum tuntas. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang terkait dengan pembelian gerasi ini yang mungkin nanti bisa kita konkretkan dengan kementerian terkait, Pak. Oke, Bang, sebelum kita lanjut, tadi sebenarnya Abang sudah menyebutkan sebetulnya 70% narapidana yang ada di lapas kita adalah narapidana narkotika. Kami sebetulnya punya grafisnya soal data itu, tapi mungkin Bang Sugiat lebih update. Tapi kami ingin paparkan dulu data yang satu ini, di mana kita punya lapas di Indonesia itu ada 526, boleh ditampilkan teman-teman. Ada 526 lapas di Indonesia, kemudian kapasitasnya 140.424 jumlah penghuni. Kemudian aktualnya adalah jumlah penghuninya mencapai 265.897. Kami sebetulnya dapat data dari Sekretariat Kabinet bahwa 52% itu merupakan narapidana narkotika. Tapi kata Bang Sugiat, terbaru adalah 70%. Artinya ini lebih besar daripada data yang terakhir kami kumpulkan di sini. Nah, Bang, sebelum saya ke Mas Heryl, tadi kan disebutkan ada 44.000 narapidana sudah berkoordinasi dengan pemerintah. 44.000 ini, kenapa kemudian muncul angka ini, Bang? Kenapa 44.000? Ya, kita tadi disampaikan oleh Kementerian Hukum bahwa kita akan melakukan secara bertahap. 44.000 itu bisa menyisir sekitar 30% dari warga binaan yang itu akan mengurangi over capacity. Tapi problemnya, Mbak, yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pemberian amnesti, gerasi dan abolisi ini pendekatannya adalah kemanusiaan, Mbak. Banyak sekali misalnya warga binaan yang itu sudah tahunan, belasan tahun, puluhan tahun, dan itu dalam konteks berlaku pun sudah baik, misalnya sudah taubatan nasuha, terus usianya sudah sepuh misalnya, terus ada penyakitnya pula yang kalau dibiarkan mereka tetap di lapas dengan kondisi prasarana lapas seperti itu sangat tidak manusiawi. Oleh karena itu, Bapak Presiden kita, basis atau filosofis dari kebijakan pemberian gerasi ini yang kami apresiasi dari DPR adalah basisnya adalah kemanusiaan, penegakan hak asasi manusia, dan demokrasi. Oke, saya beralih ke Mas Heryl. Mas Heryl, Amnesty International Indonesia menanggapi 44.000 warga binaan yang diusulkan untuk mendapatkan amnesti seperti apa? Jadi amnesti itu sebenarnya merupakan hak konstitusional Presiden dengan persetujuan DPR sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang 1945. Secara historis sebenarnya memang hampir seluruh presiden mengeluarkan amnesti, mulai dari Presiden Soekarno sampai kepada Presiden Jokowi kemarin. Nanti kita lihat amnesti apa yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Jadi sekarang yang harus dijawab oleh pemerintah adalah dulu untuk menangani persoalan overkapasitas ini, solusi yang diambil ditawarkan itu adalah gerasi, tapi sekarang ramai dibicarakan adalah persoalan amnesti. Jadi ini yang harus diperjelas juga dari pihak pemerintah dan DPR, apakah yang mau diambil solusinya itu amnesti ataupun gerasi ataupun abolisi seperti yang Pak Sugiat sebutkan tadi. Ini yang harus biar tidak menimbulkan kebingungan di publik. Dan saya serahkan ke Pak Bang Sugiat untuk menjelaskan lebih jauh mengenai hal itu. Nah, dari pandangan amnesti, pelepasan narapidana saat ini terlihat seperti solusi pragmatis untuk penyelesaian masalah di hilir, yaitu kelebihan kapasitas di lapas. Namun, pada sisi lain, nampaknya negara atau pemerintah ini tidak memiliki niat serius untuk menyelesaikan permasalahan utama di hulu, yaitu dengan pemidanaan terkait kasus-kasus penggunaan narkotika, termasuk mereka yang menggunakan narkotika secara pribadi, yang jumlahnya berkontribusi besar pada permasalahan overkapasitas di Indonesia, seperti yang Pak Sugiat tadi sebutkan.
ternyata angkanya sekitar 70%, bukan 50% lagi terhadap kontribusinya. Oleh karena itu, Amnesty melihat perlu adanya penanganan pada di hulu ini. Jadi jangan serta-merta hanya menyelesaikan permasalahannya di hilir. Kalau sekarang diberi amnesti, tapi orang masih dipenjarakan atau dipidanakan dalam kasus penggunaan narkoba, maka 44.000 dikeluarkan tahun ini, akan berapa lagi yang masuk nanti masuk ke dalam penjara, memenuhi lapas jika tidak dibenahi di sektor pemidanaan kasus-kasus narkoba tersebut. Maka perlu adanya pendekatan dekriminalisasi kasus-kasus yang melibatkan narkoba, khususnya pengguna narkoba. Anda sebutkan bahwa ini adalah solusi yang disebutkan pragmatis, artinya ini adalah masalah yang kemudian berulang-ulang, terus solusinya adalah dengan amnesti, berarti membuka peluang bahwa masalah ini akan terus-menerus terjadi di kedepannya. Iya, betul. Jika permasalahan di hulunya tidak diselesaikan, yaitu dekriminalisasi kasus-kasus penggunaan narkoba, maka seberapa banyak pun amnesti yang dikeluarkan sekarang ataupun yang akan datang, tapi akan ada suplai masuk ke dalam penjara dalam kasus-kasus kriminalisasi narkoba, maka ini kayak flow keluar ada flow masuk, jadi akan terulang seperti itu. Oke. Bang Sugiat mungkin ingin menanggapi apa yang disampaikan Mas Heril, katanya ini adalah solusi yang disebutkan pragmatis, sebetulnya sering sekali dilakukan, tapi toh kemudian outputnya ya masih sama lagi gitu. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ataukah mungkin ada kriteria-kriteria yang seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah? Seumur hidup, pemindahan dikarenakan daya tampung lapas tidak memadai atau... Baik, Bang Sugiat, ya mohon maaf ada kendala audio. Bang Sugiat boleh? Ya, baik, saya ingin menjelaskan lebih dahulu tadi yang disebutkan oleh Bang Heril, bahwa kebijakan pemerintah seperti yang kami dapat informasi bukan hanya pemberian gerasi, tapi juga amnesti dan abolisi. Misalnya kemarin Pak Supratman sebagai Menteri Hukum, Bang Pigai sebagai Menteri HAM, dan juga dikuatkan oleh penjelasan dari Pak Yusril sebagai Menko bahwa kebijakan Presiden terkait dengan gerasi, amnesti, dan abolisi ini akan dilakukan secara serentak. Misalnya terkait dengan abolisi. Ini semangat dari Pak Presiden Prabowo Subianto adalah terkait dengan pendekatan hak asasi manusia. Ada beberapa kasus hukum yang sampai sekarang itu tidak tuntas. Misalnya kasus, kita sampaikan secara terbuka, kasus makar yang terjadi pada saat Pilpres 2019 yang melibatkan banyak tokoh. Bahkan ada yang sudah tersangka, bahkan tersangkanya pun sudah meninggal. Saya pikir ini perlu direhabilitasi namanya, apakah dengan amnesti ataupun abolisi. Dan semangat Bapak Presiden Prabowo juga menyisir seperti itu. Jadi bukan hanya gerasi ya Bang Heril, tapi juga abolisi dan amnesti. Yang kedua, saya sepakat bahwa pemberian gerasi massal ini sebetulnya istilahnya bukan solusi pragmatis, tapi solusi taktis. Solusi taktis tentu tidak akan menuntaskan akar masalah. Apakah pemerintah sudah menuntaskan akar masalah di hulunya? Kalau kita lihat misalnya KUHP yang baru, itu semangatnya kan restoratif justice ya. Misalnya terkait dengan pecandu narkoba. Di dalam KUHP yang baru tidak ada malah di dalam KUHP yang baru itu pemakai narkoba yang tidak bandar dan bukan kurir, itu hanya diwajibkan rehabilitasi, tidak harus dipenjara. Kalau itu dilakukan secara konsisten dan itu harus dilakukan paling lama 2026 mulai pemberlakuannya, saya pikir ini akan mengurangi seperti yang dikhawatirkan oleh Bang Hairil tadi, walaupun sudah diberi gerasi massal akan masuk lagi datang warga binaan yang baru, itu akan mengurangi secara signifikan. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana pemberantasan narkoba ini bisa berjalan efektif di Indonesia. Kemarin ada kebijakan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Andrianto, bahwa bandar-bandar besar yang selama ini masih bisa melakukan peredaran bisnisnya, walaupun mereka sudah di lapas, itu sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan demi memutus mata rantai peredaran narkotika. Saya pikir nanti akan banyak lagi lah solusi-solusi yang lebih bersifat hulu, yang itu harus kita rembukan secara bersama-sama untuk menuntaskan problem akut di
lapas kita. Oke. Singgung sedikit soal tadi rehabilitasi. Jika memang itu yang kemudian dikemukakan pada saat KUH pidana baru diberlakukan, bukankah rehabilitasi juga butuh dana yang lumayan besar, Bang, untuk melakukan itu? Tanggapan dari DPR? Ya itu tadi, bahwa pasti ada problem lagi, memang betul ada problem lagi bahwa ketika pecandu narkoba tidak ditahan tapi lebih diwajibkan ke rehabilitasi, pasti problemnya nanti adalah bagaimana pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota berkolaborasi dengan pihak swasta, organisasi sosial itu ya semacam membangun panti rehab yang layak lah, sehingga ketika warga binaan yang kena kecanduan narkoba itu bisa direhabilitasi sehingga sembuh. Saya Oke. pikir ini juga akan menjadi problem yang harus kita atasi secara bersama-sama. Jangan pula nanti ada sekitar, katakanlah dari 44.000 itu ada sekitar 20.000 pecandu narkoba dibebaskan, panti rehabnya nggak cukup. Itu juga yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Oke, saya balik lagi soal amnesti, saya ingin ke Mas Heril. Mas Heril, ada 4 kriteria yang diusulkan dalam 44.000 warga binaan. Yang pertama adalah soal kasus ITE, kemudian soal gangguan kesehatan, ada warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan yang berkepanjangan. Ketiga adalah terkait dengan kasus Papua atau aktivis, disebutkan terakhir ada 18 orang, tapi ini perlu dikonfirmasi lagi. Kemudian terakhir kasus narkoba. Anda melihat bahwa kriteria-kriteria ini sudah tepatkah, sudah ideal? Ya, terkait kriteria itu menjadi wewenang pemerintah dalam pemberian gerasi. Tapi yang ingin kami garis bawahi di sini tetap kembali lagi tadi pada persoalan di hulu. Untuk terkait narkoba itu dekriminalisasi kasus-kasus yang terkait penggunaan narkoba, dan juga terkait ITE maupun di Papua itu juga mempunyai permasalahan di hulu yang harus harus diselesaikan oleh pemerintah. Mengapa banyak orang yang masuk penjara karena mengkritik pemerintah ataupun karena ekspresi damai, itu karena masih ada undang-undang yang bermasalah. Salah satunya ada pasal di undang UTE yang kerap digunakan untuk memenjarakan mereka-mereka yang kritis bersuara terhadap pemerintah ataupun terhadap pengusaha. Ada beberapa kasus yang dimana seorang pemilik perusahaan itu melaporkan karyawannya dan sekarang disidang. Jadi itu persoalan di hulu itu. Jadi kami melihat bahwa momentum pemberian pengampunan ini harus diikuti dengan revisi atau penghapusan aturan hukum yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi suara-suara kritis. Setidaknya revisi Undang-Undang ITE yang sangat mendesak dan harus ditinjau ulang. Dan ini menjadi momentum jika benar-benar pemerintah ingin menunjukkan komitmen HAM-nya. Jangan hanya memberikan amnesti kepada mereka yang terjerat kasus ITE ataupun kasus makar. Seperti kita tahu kasus makar banyak digunakan untuk memenjarakan aktivis-aktivis di Papua maupun di Maluku. Tapi ubah ataupun hapuskan undang-undang yang digunakan untuk memenjarakan mereka. Dengan begitu tadi ketika amnesti ini diberikan, maka tidak ada lagi inflow baru dari kasus-kasus baru yang kalau menurut pemerintah ini bisa menimbulkan overkapasitas, bahwa harus dihentikan dengan merevisi aturan-aturan bermasalah tersebut. Jadi itu yang menurut amnesti penting untuk dilakukan. Jadi amnesti ini tidak cukup, harus ada tindakan perbaikan di hulu, yaitu kalau dalam kasus narkoba tadi ya udah dekriminalisasi kasus-kasus penggunaan narkoba, dan juga untuk ITE revisi undang-undangnya, pasal-pasal yang bermasalah, dan juga hapuskan pasal-pasal yang sering digunakan untuk memenjarakan warga, seperti kasus-kasus pasal-pasal makar maupun pasal penghinaan terhadap presiden atau kepala negara. Oke, berarti jangan sampai hanya pemberlakuan atau usulan amnesti, tapi kemudian harus ada respons dari sisi aturan itu sendiri. Kita bahas ini lebih lanjut, kita jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak, pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime segera kembali.